Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama kakak Siti Syaktia, kakak dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2B SPKIP 11 April Sumedang, dengan NPM 20210621 Dalam pertemuan kali ini, kakak ditugaskan untuk memenuhi tugas media pembelajaran mengenai pengembangan media pembelajaran Microsoft Office PowerPoint. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Pada materi kali ini, kita akan membahas siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai membahas materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi siklus air yang akan kita bahas kali ini meliputi yang pertama ada pengertian dari siklus air, yang kedua ada macam-macam siklus air, yang ketiga ada proses terjadinya siklus air, dan yang keempat ada dampak dari siklus air tersebut. Nah, apa kalian tahu mengapa air di bumi ini tidak pernah habis? Seperti yang kita ketahui, air itu sering kita gunakan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Lalu, apa pernah terpikir dalam benak adik-adik mengapa air tidak pernah habis? Nah, mari kita lihat dan mari kita simak materi selanjutnya. Siklus air atau siklus hidrologi ini merupakan sirkulasi air atau perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan juga akan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Pemanasan air laut yang disebabkan oleh sinar matahari merupakan kunci dari proses sirkulasi hidrologi ini dan dapat juga berjalan secara terus-menerus. Di sini kakak sudah menyajikan satu gambar, di mana gambar ini merupakan proses dari siklus air. Coba adik-adik perhatikan dan pahami gambar tersebut. Nah, di sini terdapat evaporasi, ada juga transpirasi, dan ada juga kondensasi. Apa sih maksudnya? Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada uap air laut yang membentuk awan. Lalu awan tersebut terbawa angin dan jatuh sebagai hujan, ada yang jatuh di laut, ada yang jatuh di daratan, dan ada yang jatuh di pegunungan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Di sini terdapat macam-macam siklus air. Nah, yang pertama ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang ketiga ada siklus panjang. Nah, tadi kan kakak sudah sedikit menyinggung ada awan yang membawa rintik-rintik air, yang ada yang jatuh di laut, ada yang jatuh di daratan, dan ada yang jatuh di pegunungan. Nah, mari kita bahas satu persatu dari siklus-siklus ini. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus pendek ini diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Nah, awan ini karena tak mampu menahan beban air, akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air akan jatuh kembali ke lautan. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya ada siklus sedang. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang ini hampir sama seperti yang terjadi pada siklus pendek. Yang membedakannya itu uap air yang mengalami kondensasi akan membentuk awan ini, kemudian akan terbawa oleh angin menuju daratan. Nah, awan kemudian akan menjadi hujan yang jatuh di daratan, lalu meresap ke dalam tanah sebagian dan akan diserap oleh akar tumbuhan. Nah, sebagiannya lagi akan terbawa aliran air seperti sungai dan parit.
Nah, air itu akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke lautan. Nah, seperti itu adik-adik. Yang ketiga ada siklus panjang. Siklus panjang ini diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Nah, awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan, seperti pegunungan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tepat, uap air ini mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es ini akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es ini akan meluncur karena gaya gravitasi yang disebut glitser. Glitser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan daratan yang akan kembali ke lautan. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai siklus-siklus air. Yang ketiga ada proses terjadinya siklus air. Nah, pasti adik-adik tadi mendengar apa itu evaporasi, transpirasi, kondensasi. Nah, itu merupakan istilah-istilah yang terdapat dalam siklus air atau dalam proses terjadinya siklus air. Nah, agar adik-adik paham dan mengerti, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi ini merupakan proses berubahnya zat cair menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Misalnya ada evaporasi atau penguapan dari air sungai, air laut, rawa, danau, dan lainnya. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi. Ada faktor meteorologis dan juga ada faktor karena banyaknya air. Selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi ini merupakan penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui pori-pori daun atau stomata, dari lubang cuticula dan juga dari lentisel. Transpirasi atau penguapan air pada tanaman ini sama halnya dengan peristiwa evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini tidak terjadi secara langsung, melainkan air menguap setelah diserap oleh tumbuhan. Nah, proses terjadinya transpirasi ini terjadi pada bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Lalu, transpirasi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada transpirasi cuticula, yang kedua ada transpirasi stomata, dan yang ketiga ada transpirasi lentikuler. Selanjutnya, manfaat transpirasi bagi tumbuhan itu salah satunya membuat akar menyerap air dengan zat hara dan juga mengurangi serapan air yang berlebihan. Faktor yang mempengaruhi transpirasi ini ada 3. Yang pertama ada faktor meteorologis, yang kedua ada jenis-jenis tumbuhan, dan juga ada jenis tanah. Yang ketiga ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan kombinasi antara evaporasi dan transpirasi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, evapotranspirasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada evapotranspirasi potensial. Nah, merupakan evapotranspirasi yang terjadi apabila tersedia cukup air dari presipitasi atau irigasi. Nah, evapotranspirasi ini sangat penting untuk memperkirakan kebutuhan irigasi. Nah, yang kedua ada evapotranspirasi aktual atau yang terjadi sesungguhnya, yaitu dengan kondisi pemberian air seadanya. Evapotranspirasi ini akan menjadi kecil apabila jumlah air yang tersedia untuk tanaman juga berkurang. Nah, seperti itu. Yang keempat ada kondensasi. Kondensasi ini merupakan proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan. Nah,
Kondensasi ini merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Nah, selanjutnya ada presipitasi. Nah, kalau presipitasi ini merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan akan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyak air, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Nah, air akan turun dalam bentuk salju ketika suhu berada di bawah titik beku, sekitar 0 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit. Karena rendahnya suhu ketika musim dingin, uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Kristal es yang terbentuk akan menyerap dan membekukan uap air dari udara di sekitarnya yang akan menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Nah, yang keenam ada infilmasi. Kalau infilmasi ini merupakan peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, sublimasi. Kalau sublimasi ini merupakan perubahan wujud dari gas menjadi bentuk padat. Contohnya, perubahan uap air yang menjadi salju. Nah, seperti itu adik-adik. Dampak siklus air pada peristiwa di bumi, salah satunya terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas. Melalui dalur air, air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam. Walaupun terdapat perubahan dengan iklim maupun cuaca, namun melalui siklus hidrologi, jumlah air di bumi akan tetap. Siklus air tidak pernah berhenti dari lapisan atmosfer turun ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui tahapan-tahapannya. Adik-adik, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan mengenai materi siklus air. Kurang lebihnya, kakak mohon maaf karena kekurangan terdapat pada diri kakak dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.